ketika mode buka ya. Untuk feel-nya membuka, saya lebih enak ke Vimy sebenarnya guys. Kenapa? Karena Vimy ini lebih easy ya gitu. Jadi dia nggak terlalu keras, jadi enak begitu sendi-sendinya. Tapi bukannya kalau masalah fleksibilitas saya senang SJRC. Mau dibuka kaki depan dulu bisa, mau dibuka kaki belakang dulu bisa, begitu. Jadi mantep guys. Langsung kita buka ya. Nah, kita buka begini. Nah, dia keras sekali. Tetapi justru ada plusnya kalau keras itu. Jadi lebih mantap gitu kan. Lebih gimana ya? Ya kita lebih yakin dan tidak goyang pastinya. Itu. Nah, dan untuk model kaki depannya ini lipat. Ya, lipat yang sekaligus berfungsi sebagai antena. Nah, untuk kakinya sendiri sebenarnya ada 6. 2 di sini, lalu 2 di sini ya, di buritan, lalu 2 lagi di propeller belakang. Di arm belakang gitu. Nah, kalau untuk Vimy kita buka harus depan dulu. Nah, kalau kita buka belakang, nanti depan nggak bisa dibuka nih. Ya kan? Nah, kita buka depan dulu. Oke. Buka depan dan langsung ya, tanpa perlu buka lagi kaki depan gitu. Dan ini untuk kakinya sebenarnya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, adapun ini bukan kaki guys, ini dia ketika kita taruh di permukaan rata dia nggak nyentuh, lebih tepatnya pelindung dari sensor TOF nya ini, bukan kaki. Ini beda dengan yang X8, Vimy X8 yang versi awal-awal itu, dia ini memang beneran kaki di sini, jadi ada karetnya. Untuk yang X8 XE 2022 versi 2 sampai yang X8 Pro ini ya begini, cuma berfungsi sebagai pelindung sensor TOF. Oke. Kemudian dari segi propeller, Vimy X8 Pro ini dia pakai propeller model lipat, ya kan? Sementara SJRC pakai model ini, model fix begini ya. Ada kelebihan kekurangannya. Yang pertama, kalau lipat, ini kelebihan dia ya jelas bisa dilipat-lipat seperti tadi ya. Lalu apabila terjadi crash, kemungkinan untuk patah itu minim. Apabila bahannya bagus nih, ya bahan plastiknya bagus, begitu. Kalau yang model fix begini, apabila terjadi crash, patah guys. Saya sudah pernah ya, patah memang. Kenapa yang X8 Pro ini dia nggak patah? Karena kita simulasikan, ketika dia nabrak, ya kan begini. Misalnya ini tembok ya, nabrak ini tek, lalu ini akan muter ke sini. Nah, begini. Tapi kalau ini kita simulasikan, misalnya nabrak, tak, patah pasti. Nah, cuma kekurangan yang lipat ini lihat ada baut. Jadi kemungkinan kendur itu ada, sementara ini enggak. Simple. Dan dua-duanya mengusung sistem penguncian quick release, artinya cuma diputar begini lalu ya lepas ya. Untuk SJRC juga sama, putar begini, pas. Dan tidak bisa tertukar-tukar. Misalnya ini dipasang di sini nggak bisa guys. Kemudian untuk dari segi build quality, nah ini yang pengen saya bandingkan begitu loh. Untuk Vimy mohon maaf saya kurang srek ya. Ini bukan warnanya pasti cepat kotor ya, putih. Tetapi lebih ke materialnya, yang plastiknya ini patut dipertanyakan. Ini kita bisa lihat, ini saya nggak pernah crash loh. Tapi bisa lihat gak ini? Sudah ada retak rambut. Ini. Dan di sini juga ada retak rambut. Ya padahal nggak ada crash nih. Gitu. Dan setelah saya itu nyelam di grupnya Vimy, rupanya yang ngalamin masalah ini bukan cuma saya gitu loh.
nggak ada hujan, nggak ada angin, retak rambut. Artinya perlu dipertanyakan material mahalnya ini ya, perlu dipertanyakan begitu. Nah, untuk SJRC asli mantep guys. Kalau ini abaikan ya, karena memang ini ketika itu saya nabraknya ya lumayan ini ya, lumayan kerasa sih begitu. Tetapi dengan tabrakan lumayan kerasa, dia lihat tidak ada retak rambut ya, tidak ada retak rambut ya. Ini material yang katanya lebih murah dari ini, tapi untuk apa namanya itu durability-nya lebih oke. Ya kalau lecet-lecet dipakai, artinya itu dipakai gitu kan. Jadi wajar sih. Kemudian saya bicara tentang sensor. Dua-duanya sudah ada sensor obstacle avoidance. Tapi saya sebut sensor rem itu, karena kalau kita nyebutnya avoidance artinya dia sensor menghindar kan begitu. Ini belum bisa dua-duanya. Tapi ada perbedaan. Yang satu pakai kamera, ya kan, sensornya ada depan belakang. Yang X8 ini, kemudian yang SJRC F22S dia cuma depan dan sensornya pakai infrared. Nah, ada plus minusnya. Kalau untuk sensor kamera ini ketika cahaya mencukupi bagus ya, responsif. Walaupun cuma ngerem gitu ya, 10 juta ngerem gitu. Kalau ini infrared, ini pengalaman saya ketika ada cahaya ataupun nggak ada cahaya, ini bagus ya sensor infrared ini. Ya walaupun ini teknologi jadul ya, jadul dibandingkan kamera. Kemudian untuk sensor bawahnya, untuk Vime X8 Pro ini udah lumayan komplit, ada sensor TOF, kemudian ada kamera juga, dan ada lampu LED. Maksud saya real LED, bukan kayak SJRC F22S. Ya kan, ini kameranya ya fungsi ya bagus sih, sensor apa namanya, sensor bawahnya ini untuk apa, airflow-nya. Tapi LED-nya ini mending nggak usah ada sih, soalnya LED-nya aduh nggak bisa diandelin ya, walaupun malam pun nggak ada cahayanya itu. Lebih ke sekedar lampu indikator kali ya ini ya, dua ini ya. Tapi kalau ini terang banget, karena memang fungsinya LED itu untuk menerangi tanah kayak begitu kan, sehingga sensor itu bisa bekerja karena sensornya sensor kamera. Bagaimana mau bekerja ya kalau misalnya malam-malam begitu, tidak ada penerangan, ya kan gelap gitu. Oke, kemudian saya mau bicara soal baterai. Untuk baterai beda, ini sudah beda ya, kita copot dulu. Nah, untuk baterai sendiri kapasitasnya hampir sama sebenarnya. Yang satu 3800, yang satu 3500. Cuma bedanya yang ini X8 Pro ini dia 4S, sementara untuk SJRC F22S dia 3S. Kalau untuk ini ya, masalah nyamannya, saya lebih nyaman baterai SJRC F22S. Kenapa? Karena dia simple, colokan. Jadi untuk ngecas dia sudah pakai Type C gitu. Jadi tinggal colok ke baterainya. Jadi bisa pakai charger apapun, bahkan charger HP juga bisa gitu. Sementara ini dia chargernya khusus seperti charger laptop. Cuman plus minus lagi, kalau charger khusus untuk masalah arus itu sudah terjamin, ya kan. Jadi tidak ada tuh yang namanya over voltage seperti itu. Kalau ini ya harus pinter-pinter kita memilih charger yang tepat seperti itu. Cuma pengalaman saya untuk SJRC F22S ini gampang kembung, tapi bisa diakalin guys. Kalau cara ngakalinya ya silahkan lihat di YouTube lah, begitu. Untuk gimbal ya, untuk gimbal beda nih pasti. Untuk X8 Pro dia sudah 3 gimbal ya, maksudnya 3 axis ini kan.
Dan untuk kamera nggak usah ditanya lah ya. Ini sudah sensor Sony dan sudah 0,8 inch. Jadi untuk low lag bagus lah gitu. Sementara untuk SJRC baru 2 aksis begini. 2 aksis ya, tapi tidak bisa tola-toleh begitu. Tapi kalau boleh jujur, sebenarnya nggak terlalu ngaruh. Mau 2 aksis atau 3 aksis, karena pada dasarnya kalau menurut saya yang basic tuh ya begini, miring-miring sama nunduk-nunduk begini. Kalau untuk noleh-noleh bagi saya nggak terlalu ya, walaupun sebenarnya ada sih ngaruhnya apa, ketika mau yawing atau mau orbit dia kan belok nih ya kan, belok begini ya, maka gini bisa smooth gitu dia, nah gini, nah ada sih ngaruhnya, tapi ya menurut saya ya tidak terlalu ngaruh gitu. Nah mungkin segitu aja ya dari saya, sekedar ya membandingkan iseng-iseng lah dari dua brand. Sekali lagi, belilah sesuai dengan isi dompetmu begitu. Kalau kita bilang siapa yang menang, nggak ada. Dari segi harga juga sudah seimbang. Dari segi harga yang didapatkan itu sudah pantas begitu. Misalnya ini kameranya ya wajar 10 juta. Atau ini kameranya ya masih di bawah ini ya wajar 3 juta. Tapi untuk 3 juta ya bahkan second-nya bisa dapat 2,5 juta dan bahkan 2 juta. Itu saja udah kadang baterai 2 gitu. Saya jelas rekomendasikan SJRC F22 atau F22S. Bener-bener ya. Dia kalahnya cuma di kamera malam. Kalau untuk kamera malamnya aduh alamak, jadi nggak bisa diharapkan ya. Oke, cukup sekian dari saya. Mungkin dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di next video.